diberikan rahmat Tuhan, jadi kita diberikan kesehatan, bisa datang ke sini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong pada kalian satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. nah baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Nah, jadi kita mengingat kembali kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Kita bacakan bersama ya. Yang pertama apa? Saling menghormati teman dan guru. Iya, saling menghormati teman dan guru. Kemudian yang kedua? Ya, mengangkat tangan sebelum berbicara. Kemudian kesepakatan yang ketiga? Mendengarkan dengan baik saat memulai pembicaraan. Mendengarkan dengan baik. Kemudian yang keempat? Mengikuti instruksi guru dan bersama. Kemudian yang kelima? Datang tepat waktu ke kelas. Yang keenam? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian yang ketujuh? Menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, dan kedelapan Pak? Membawa dan menggunakan alat tulis dengan baik. Ya, baik. Sepakat semua? Sepakat. Kita sepakat ya untuk melakukan kesepakatan ini selama pembelajaran kita berlangsung. Nah, baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat menemukan sifat-sifat eksponen dan dapat menggunakan sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita belajar, nah Ibu akan mengadakan ice breaking. Ayo semuanya berdiri. Dengarkan instruksi dari Ibu ya. Nah, kalau Ibu mengatakan panjang, maka kalian tangannya harus pendek. Ya, jadi kalau Ibu bilang panjang, berarti pendek. Kalau Ibu bilangnya pendek, berarti tangannya harus tangan panjang. Ya, ke temannya. Nah, oke. Kita lihat. Speaking ini fungsinya untuk menguji konsentrasi. Kalau tidak konsen berarti bau terasi. Oke. Ya, sekarang panjang. Nah, masih ada yang lanjut kedua. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. 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 Masih ada yang belum konsentrasi. Oke, lanjut. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Oke, silakan. Konsen ya? Oke, karena semuanya sudah konsentrasi, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Sekarang coba perhatikan. Gambar apa? Gambar apa sih? Ayo, gambarnya teman apa sih? Ada foto keluarga dengan memegang banner, ya kan? Tahu banner? Spanduk. Pernah dengar banner atau spanduk? Nah, kalau misalnya ini bannernya Ibu anggaplah ukurannya itu 2 meter kali 1 meter. 2 meter kali 1 meter. Nah, seseorang dari antara mereka ini ingin membawa banner ini pulang. Kan? Ingin membawa banner pulang nih. Bagaimana triknya? Ayo, bagaimana cara triknya ini dengan menggunakan tas nih? Bagaimana caranya bannernya ini? Di bawah itu bagaimana caranya? Otomatis
Nah, dilipat. Lipatan pertama, jika ujung banner ini ketemu dengan ujung banner ini berarti ada berapa lipatan? Dua. Kemudian ternyata sudah dilipat 2, masih nggak muat lagi nih. Lanjut, sekarang lipat lagi kedua. Kira-kira ada berapa lipatan? 4. Ada 4. Nah kemudian ternyata setelah dilipat lagi kedua masih tidak cukup untuk tasnya tadi. Lipat lagi, lipat ketiga. Nah, kira-kira berapa lipat? 6. Berapa? Ada 6, yakin? Ayo, ada berapa lipatan? Ada 8. Nah, konsep ini yang kita gunakan untuk mempelajari materi tentang eksponensial atau eksponen. Nah, sekarang ada yang tahu tidak? Di antara kalian ada yang tahu apa itu eksponen? Ya, baik, silakan Ola. Eksponen adalah bentuk berpangkatan. Ya, jadi eksponen itu adalah bentuk perpangkatan. Mungkin ada yang lain? Ada yang mungkin menurut kalian yang lain ada yang ingin tahu? Iya, silakan, siapa yang mau menambahkan? Ya, silakan. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya secara berulang-ulang. Eksponen merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan kuatnya suatu bilangan yang Ya, berbeda. baik. Nah, baik. Tepuk tangan buat teman-teman awalnya tentang eksponen. Eksponen ini sebenarnya sudah kita pelajari di SMP. Jadi di SMP kalian sudah mempelajari tentang eksponen. Mungkin lebih seringnya dengarnya itu adalah bentuk pangkat. Nah, di SMP kita mengenal bentuk pangkat, kemudian juga sukunya dan bagaimana cara menyelesaikan perpangkatan. Nah, eksponen itu dilanjutkanlah di pembelajaran SMA ini. Nah, apa itu eksponen? Nah, eksponen itu benar tadi kata Ola dan Nora mengatakan bahwa eksponen itu adalah bentuk pangkat. Kalau misalnya 2 dipangkat dengan 3, itu artinya apa? 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 8 pangkat 4 berarti? Ayo, berarti bagaimana? 8 kali 8 dikali 8 dikali 8. Ya, jadi 8 kali 8 kali 8 dikali 8 sebanyak 4 kali. Jadi dikalikan dengan bilangan pokok yang sama secara berulang. Itu dinamakan dengan eksponen. Bukan 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 3. Nah ya, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, ini contohnya. Misalnya 2 pangkat 5 itu artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian yang berikutnya ada 3 pangkat 4. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Lanjut yang terakhir, A pangkat 3. A kali A dikali A. Ya, jadi jika A dipangkatkan 3 maka A dikali A sebanyak 3 kali. Kalau B pangkat 5, B kali B kali B kali B kali B. ya jadi B-nya yang dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, paham ya konsepnya untuk eksponensial? Paham. Baik. Sekarang kalian akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan tes untuk menentukan minat kalian untuk membentuk kelompok pada hari ini. Nah, jadi kelompoknya sudah dibentuk. Jadi lembar kerjanya akan Ibu bagikan di dalam kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk menyelesaikan yang pertama
bagaimana sifat-sifat yang ada pada lembar kerja peserta didik ini. Ya, paham ya maksudnya? Oke, aku bagikan dulu nih. Nah, silakan berdiskusi. Ibu beri waktunya untuk berdiskusi selama 15 menit, ya. Jadi jika ada yang merasa kesulitan di dalam kelompoknya, kalian boleh mengangkat tangan seperti kesepakatan kelas kita. Nah, nanti Ibu akan mendampingi kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian untuk tutor boleh ya dari temannya, mungkin ada yang merasa sudah bisa, ingin membantu temannya di kelompok lain juga Ibu silakan. Nah, baik, silakan bekerja, waktunya 15 menit. Silakan diskusikan dengan temannya ya. Nah, silakan diskusikan.
Ya, kelompok mana lagi?
tutornya satu kelompok satu, boleh diutus untuk kelompok satu, misalnya mengutus satu temannya ke kelompok dua, kelompok dua satu mengutus temannya ke kelompok satu untuk saling berbagi, bertukar bagian mana yang ingin kalian tukar versinya. Sama untuk kelompok tiga dengan kelompok empat. Nah silakan yang mau berbagi, jadi masing-masing mengunjungi saja, mengunjungi kelompoknya, bagikan hasil dari kelompok tiga dibagikan dengan kelompok empat bagikan dengan kelompok dua. Nah silakan terus dari kelompok satu ke kelompok dua, saya sekarang boleh saling mengunjungi, berbagi informasinya, silakan berbagi yang sudah didiskusikan di kelompoknya dibagi dengan kelompok lain. Nah silakan. Ya, pilih kelompoknya yang kalian ingin kunjungi, mana saja. Ada yang mau bertanya? Apa? Waktunya masih ada 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, silakan yang masih merasa kesulitan boleh di ya. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaannya jawab semua ya. Sampai lembar kerja peserta didik. Ini tidak sudah selesai semuanya ini lembar kerja tadi ini sudah.
dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada tiap kelompok yang sudah didapatkan tadi. Jadi kalian kan sudah bekerja sama tadi ya dengan temannya, kemudian juga sudah berkolaborasi dengan kelompok lain. Nah, untuk menemukan apa saja inti dari lembar kerja peserta didik yang sudah dikerjakan. Nah, jadi sekarang setiap kelompok, jadi ada perwakilan, Ibu minta tolong nanti untuk kelompok yang Ibu tunjuk, berarti silakan mempresentasikan hasil dari presentasi kelompoknya. Oke ya? Nah, baik. Yang pertama, Ibu tolong kepada kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan apa-apa saja yang sudah kalian dapatkan pada diskusi kelompok yang sudah dikerjakan di kelompok 1. Pada kelompok 1, silakan maju. Untuk yang lain, nah silakan kalian mendengarkan hasil dari diskusi kelompok temannya dan silakan menanggapi jika ada sesuatu yang masih ingin ditanggapi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1, perkenalkan anggota kami. Saya Aris Arjuna. Nama saya Yeni. Nama saya Rizky. Saya Tepan Sana. Saya Lucia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami berdasarkan lembar kerja kami mendapatkan pengertian dari eksponen, yaitu bilangan berpangkat yang menggambarkan perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Dan kelompok kami mendapatkan sifat eksponen, yaitu unsur. Ya, silakan jadi dengan hasil dari ini. Ya. Ya kan? Baik, jadi dari kelompok 1 menemukan apa tadi yang pertama? Sifat dari eksponen. Iya, sifat eksponen. Apa itu sifat eksponen yang kalian dapatkan? A dikali M, A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A Pangkat pangkat M M tambah M. ditambah N. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mendapatkan satu sifat dari eksponensial. Kepada kelompok 1, silakan duduk ke kelompoknya lagi. Ya. Nah, jadi untuk kelompok 1 mereka mendapatkan yang pertama dari lembar kerja peserta didik yang dibagikan, yaitu mendapatkan pengertian dari eksponen. Kemudian yang kedua mendapatkan bentuk sifat dari eksponensial. Ini hanya satu ya sifatnya yang didapatkan ya. Oke, baik. Nah, sekarang satu kelompok lagi. Ayo silakan, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan. Satu kelompok lagi berikan. Ya, silakan. Pada kelompok berapa? Iya, kelompok 4 silakan maju. Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya Nora Yunita. Perkenalkan nama saya Margareta Njarahani. Perkenalkan nama saya Richard Lusdi Paulani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami berdasarkan lembar kerja kami mendapatkan sifat-sifat eksponen. Ya, silakan. Sifat-sifat apa yang kalian dapatkan pada lembar kerja peserta didik? A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A N dipangkat A pangkat
sifat-sifat eksponen lainnya? Ada? Ada tanggapan atau membalik dari temannya? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang silakan duduk kepada kelompok 4, kemudian beri aplaus untuk temannya. Nah, sepertinya Ibu lihat agak sedikit tegang ya. Bagaimana kalau kita lanjut sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran? Nah, sebelum kita merangkum hasil dari diskusi kelompok kita semuanya ini, yaitu pemaparan pada materi eksponensial secara keseluruhannya, Ibu akan mengadakan ice breaking lagi. Ayo semuanya, biar semuanya berdiri. Jadi dengarkan apa yang Ibu katakan, ya. Kemudian, jadi kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Dengar ya, perintahnya seperti itu. Nah, ada 2 kalimat yang akan Ibu sampaikan, yaitu Ibu akan mengatakan 2 kata ayam dan bebek. Oke, kalian tinggal ikutin ya. Kalau Ibu bilang ayam, 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 bebek, ayo kalian tinggal ikutin. Berarti Ayam, 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 bebek. Oke, kemudian bebek, bebek, ayam. bebek, bebek, ayam, Bebek, ayam. bebek, ayam, Bebek, 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 ayam. bebek, 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 ayam, 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 bebek. ayam, 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 bebek. Ada berapa ayamnya? Ya. Salah. Empat. Ada berapa ayamnya? 4. Salah. Ada berapa ayamnya? 4. Salah. Lanjut. Sekarang si ya. Nah, sekarang kita ganti lagi nih. Mulai lagi. Oke ya, sekarang. Nah, ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek, 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 ayam. bebek, bebek, ayam, Bebek, 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 ayam. bebek, 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 ayam, 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 bebek. ayam, 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 bebek. Ada berapa bebeknya? Ini? 1. Salah. Ada berapa ayamnya? Betul? Salah. 9. Ada berapa? 9. Bebeknya? Salah. 3. Ada berapa? 3. Kan salah. Ada yang bisa jawab? Berapa bebeknya? 8. 4. Ada berapa? 12. Masih salah. 7. Salah. Coba dengarkan krunya tadi. Katakan apa yang Ibu ucapkan. Nah, Ibu bilang tadi ayam, ayam, bebek, ya kan? Bebek, bebek, ayam. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Iya, tepuk tangan buat Bapak. Nah, jadi krunya itu ada berapa ayamnya? Ya, ada berapa ayamnya? Ikutin apa yang sudah Ibu katakan. Oke, sekarang silakan kalian duduk kembali. Kita lanjutkan dengan melihat dari hasil diskusinya sebelum kita melakukan tes secara individunya. Nah, baik. Nah, udahlah. Mungkin ada yang akan memberikan tanggapan tadi dari hasil lembar kerja peserta didiknya. Silakan, mungkin ada dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kesulitannya atau bagaimana di kelompoknya sampai mendapatkan ini dari sifatnya. Ada yang ingin menyampaikan? Bagaimana kalian menemukan sifat dari eksponensial berdasarkan lembar kerja peserta didiknya? Ya. Dari kasus pertama apa di situ? Kasus pertamanya apa? Kita akan membahas tentang lembar kerja peserta didiknya. Jadi, kasus pertama bagaimana? Apa yang ada pada kasus pertama? Yang mengenai penularan virus. Penularan virus di situ yaitu kelipatan setiap apa? Tertularnya virus setiap berapa kali? 2 kali. Setiap 2? Ya, peningkatannya. Ayo, jangan malu-malu. Sampaikan. Bagaimana tadi? Jadi virusnya tertular setiap 2 kali. 2 kan? 2 kali, dan 2 kalinya menyebar lagi sebanyak 2 kan? 2 kali. Nah, kalau berdasarkan eksponen pada kasus yang pertama
pertama itu, nah itu merupakan kasus apa? Kalau di dalam matematika itu kenapa? Iya? Nilai pangkatan. Iya, perpangkatan. Perpangkatan dari bilang rasionya berapa? 2. Iya, bilangan dua. Nah, kenapa? Karena setiap 2 kali dia tentu terulang. Jadi 2 dipangkatkan 2. Kemudian berlipat lagi. Di situ ada berapa kali perpangkatannya? Ada 7. Ada 7 kali. Berarti 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Jadi jawabannya berapa? Nah, ada yang berbeda? Sama ya, baik. Nah, berarti semuanya bisa menemukan bahwa sifat pengertian dari pangkatan. Lanjut kita ke pembahasan kasus yang kedua. Apa kasus yang kedua? Nah, kita apa kasus kedua? Ya, melengkapi apa? Nah, melengkapi perkalian pada 2 bilangan berpangkat. Perkalian 2 bilangan berpangkat ternyata setelah kita amati setiap bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama, pangkat berbeda, maka sifatnya menjadi apa? Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi sifatnya apa? Menjadi penjumlahan pangkat. Ya, jadi setiap bilangan yang jika dia dikalikan bilangan dengan bilangan yang sama tetapi pangkat berbeda, maka bilangan pokoknya sama, misalnya sama-sama 2, dipangkatkan dengan pangkat yang berbeda sama artinya dengan penjumlahan pangkat. Oke, kemudian kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga apa? Melengkapi pembagian bilangan berpangkat. Nah, jika bilangan dengan bilangan pokok yang sama kemudian dibagi, maka pangkatnya apa? Ya, pangkatnya akan berkurang. Kemudian kasus yang keempat ya. Keempat apa? Nah, yang keempat apa? Ya, jika bilangan apa? Nora, jika dipangkatkan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka apa Nora? Iya, maka pangkatnya akan dikali. Nah, sehingga dari pemaparan yang kalian sudah kerjakan, jadi dari pemaparan dapatlah ada 3 sifat-sifat eksponensial. Jadi dari hasil diskusi kelompoknya kita menemukan 3 dari sifat eksponensial. Yang pertama sifatnya adalah A pangkat N dikalikan A pangkat N, maka sama dengan apa? A pangkat N ditambah N. Oke, kemudian yang kedua A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikulang N. Oke, kemudian yang ketiga A pangkat N dipangkatkan N sama dengan sama dengan A pangkat N dikali N. Oke, jadi ada 3 sifat eksponensi. Sampai di sini ada yang mungkin mau bertanya seputar tentang eksponensial? Ada? Tidak ada. Baik. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya, nah sekarang Ibu ingin melihat pengetahuan secara individunya, pemahaman kalian terhadap perhitungan dalam menyelesaikan masalah eksponensial. Nah, silakan, itu ada soal. Soal yang pertama, 4A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dibagi dengan 8A pangkat negatif 3 dikali B pangkat 4. Kemudian yang kedua, ada X pangkat 5 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat negatif 3 dibagi dengan X kurang X pangkat negatif 3 dikali Y pangkat 4 dan Z pangkat 2. Nah, silakan kalian bekerja secara mandiri di buku latihannya masing-masing. Nah, silakan kalian
mengerjakan soalnya secara individu.
menit lagi untuk menyelesaikan evaluasinya ya. Nah, silakan kerjakan 5 menit. Boleh dikumpulkan, nanti kita akan melihat hasil dari evaluasi kalian. Nah baik, sudah ya? Sudah, yang sudah boleh kumpulkan hasil dari pekerjaannya. Yang sudah kalian kerjakan. Sebelum ini dibahas, mungkin ada yang ingin mencoba dulu kerjakan di depan, membahas dengan orangnya. Boleh silakan satu orang yang ingin menuliskan jawaban yang bagian nomor 1. Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Mau coba? Ya, silakan.
yang kita temukan tadi ya. Nah, jadi kemarin jawab itu 4/8 dikali A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Dari soalnya itu adalah 4A kuadrat B kuadrat ya, dibagi dengan 8A pangkat negatif 3. Berarti apa yang kurang? Apa kurangnya? Iya, negatif 3. Atau ada yang mau perbaiki? Silakan. Ada yang ingin memperbaiki? Dari kelompok lain? Ada yang mau memperbaiki hasil dari temannya? Kelirunya di mana? Kurangnya? Ada yang mau coba perbaiki? Menambahkan? Apa yang kurang di sini? Kalau berdasarkan sifat, yang mana yang masih kurang? Di mana? Nah, ingat kalau dia perkalian, pangkatnya dia apa tadi? Kalau dia perkalian, pangkatnya dia apa? Ditambah. Tambah. Nah, kalau ini apa nih? Perkalian atau pembagian? Pembagian. Pembagian, berarti pangkatnya harusnya apa? Dikali. Dikali dikurang. Dikurang. Ini harusnya dikurang negatif 3. Kemudian jadi ini kan pangkatnya positif. Jadi ini tidak dituliskan negatif. Nah, kemudian pangkat B pangkat 4 berarti dikurang 4. Nah, 1/2 dapatnya dari sederhana dari 4/8. Nah, sekarang kita selesaikan bersama ya yang ini. A pangkat 2 dikurang negatif 3. Berapa itu? Berarti A pangkat berapa? A pangkat 2 dikurang negatif 3. Nah, berapa? Ayo, berapa nih? Negatif kali negatif apa? Positif. Positif. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti sama dengan 1/2 A pangkat 5. Oke, kemudian lanjut. Yang ini tadi kan pembagian 2 dikurang 4. Berarti B pangkat berapa? 2. Ayo, B pangkat berapa nih? 2 dikurang 4. B pangkat 2. Negatif 2. Iya, negatif 2. Berarti B pangkat negatif 2. Nah, kemudian ingat di semester sebelumnya itu kalian sudah pernah membahas tentang bilangan Bulat. ya kan, bilangan. Kemudian juga pernah membahas di pertemuan sebelumnya itu tentang bentuk-bentuk pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif jika A dipangkatkan negatif E, maka sama dengan 1/A pangkat positif E. Berarti B pangkat negatif 2. Kalau kita rubah ke dalam pangkat positif, maka menjadi apa nih? Negatif. Jadi apa nih kalau dirubahkan? A pangkat negatif 2. Kan ini, anggaplah ini A nih. A pangkat negatif 2, maka dirubah menjadi 2. B. A pangkat E. ini pangkatnya 2 loh. Pangkat 2. Kalau negatif 2 berarti menjadi positif 2. 2. Berarti ini sama dengan 1/2 dikali A pangkat 5 kali 1/B pangkat 2. Nah, kita kalikan 1 kali A pangkat 5 kali 1 nilainya A pangkat 5. Nah, kemudian 2 kali B pangkat 2 berarti 2 B pangkat 2. Nah, ini jawaban dari yang pembahasan nomor 1. Sekarang untuk soal yang nomor 2, silakan siapa yang mau mencoba mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu X pangkat 5 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat negatif 3 dibagi X pangkat negatif 3 Y pangkat negatif
pangkat 2. Ayo silakan. Siapa lagi tadi sudah dari kelompok 4. Nah, dari kelompok 3 ada yang mau mencoba atau kelompok ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 atau kelompok 1? Ada yang mau mencoba mengerjakan soal yang nomor 2, evaluasi nomor 2. Silakan. Sepertinya perlu ice breaking lagi ya supaya semangat lagi. Oke, setelah ini kita ice breaking lagi. Tenang, masih ada ice breakingnya, masih banyak sekali. Oke, silakan. Siapa yang ingin mencoba mengerjakan evaluasi nomor 2? Nanti kita bahasnya secara bersama. Jadi kalian tahu salahnya masih kelirunya di mana. Jadi tahu nanti nilainya berapa ya. Ya. Ayo silakan. Oh iya, silakan. Nah, baik, mungkin bisa bantu jelaskan teman-temannya? Ya, silakan. Mau jelaskan dulu? Nah, baik ya. Nah, sekarang dari Aristarchus Arjuna menjawab soal yang nomor 2. Nah, tadi soal yang nomor 2 itu adalah X pangkat 5 Y pangkat 2 dikali Z pangkat negatif 3. Nilainya dibagi lagi dengan X pangkat negatif 3, Y pangkat 4, dan Z pangkat 2. Nah, sama ya dengan pola soal yang pertama. Jadi langkah pertama kita pisahkan dulu yang pokoknya sama. Jadi kali ini kan pokoknya sama, ini A sama A, B sama B. Kalau di sini pokoknya ada X, ada Y, ada Z. Nah, X-nya X pangkat 5 dibagi X pangkat negatif 3. Kemudian Y-nya pangkat 2 dibagi Y pangkat 4. Kemudian Z-nya pangkat negatif 3 ya? Negatif 3 dibagi Z pangkat 2. Nah, kalau pembagian sifat eksponen yang kita dapatkan apa tadi? Kalau pembagian sifatnya harus dikurangi sehingga
5 dikurang negatif 3. Kemudian 2 dikurang 4. Kemudian ini negatif 3 ya? Iya. Harusnya negatif 3 atau negatif 2? 3. Oh ya negatif 3. Berarti ini negatif 3 dikurang 2 ya, dikurang 2. Oke, nah ini yang clear nih. Nilainya berarti sama dengan min kali ini kan menjadi plus ya, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Bukan negatif ya, tapi positif 8. Nah kemudian y pangkat 2 dikurang 4 ya, ini baru negatif 2. Kemudian negatif 3 negatif 2 berarti ini harusnya negatif 5. Ya jawabannya negatif 5. Nah sekarang ini sama dengan sifat pada pangkat bulat negatif. Jadi ini berarti menjadi x pangkat 8 dikali 1 per y pangkat positif 2 dikali dengan 1, ini kan negatif ya tadi ya, negatif 5. Nah ini harusnya negatif 5. Nah kemudian 1 per y pangkat 5 berarti sama dengan x pangkat 8 dibagi y pangkat 2 kali z pangkat 5. Itu penyelesaian. Jadi itu hasil jawaban dari evaluasi mandiri yang ibu berikan kepada kalian. Ini untuk hasil dari yang sudah kalian kerjakan ibu bagikan. Karin, nah silakan ambil tugasnya. Kemudian Vicky, Rosa, Margareta Mirna Lestari, Randy, Yose, Suma, Anggi, Nora, Tutur Hermanto, Luciana, Octavia Silva, Rusti, Franciscus Wendy, Aris, Ola, dan Jenny. Nah, jadi itu adalah hasil penilaian dari evaluasi mandiri yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, baik ya. Sebelum kita merangkum kegiatan kita sepanjang pembelajaran ini, seperti yang bilang tadi, Ibu akan mengadakan satu ice breaking lagi. Silakan kalian bangkit berdiri, pilih pasangannya. Ya. Pilih pasangannya. Kalau yang kebetulan tidak ada pasangan berarti bertiga ya, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian di depan kalian siapkan satu pulpen. Siapkan satu aja, satu pasang berarti satu pulpen. Satu pasang berarti cukup satu pulpen. Oke ya. Nah, dengarkan. Kalau ibu bilang siku,
tidak mendapatkan tugas, hari ini Ibu meminta membuatkan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Jadi hari ini materi apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran matematika. Oke ya. Nah baik, atau kesimpulannya lah apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran berjalan sepanjang hari ini. Oke ya. Berarti mulai dari yang pertama, silakan Nora memberikan apa yang kamu dapatkan di hari ini, pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Ya, apa itu eksponen maksudnya? Eksponen adalah pertanyaan. Oh ya, jadi Nora mendapatkan bahwa hari ini sudah belajar eksponen atau tentang perpakaran. Ada yang menarik yang kamu dapatkan hari ini? Ada apa ini? Karena bisa belajar dengan baik. Ya, yang baik, lebih baik. Lanjut, sekarang untuk Servanto, silakan apa pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini? Pembelajaran yang saya dapatkan mempelajari tentang eksponen. Ya, Tentang perpangkatan yaitu pangkat. Tidak pakar. Oke, lanjut. Ini Belajar tentang eksponen, mempelajari tentang pertangkatan dan kalian ya, lanjut. Sekarang kalau Ola yang kamu dapatkan hari ini, bisa mengetahui pengertian tentang eksponen. kamu mengetahui tentang pengertian eksponen. Apa yang pengertian eksponen menurut kamu? Itu adalah bentuk dari pertangkatan. Dan perpangkatan. Oke, lanjut. Silakan Rosa. Tentang eksponen Eksponen, yang bilangan pertangkatan. bilang perpangkatan. Lanjut, Karin. Tentang eksponen Eksponen juga. Tentang apa yang kamu dapatkan hari ini? pembagian kalian. Dari sifat. Oh, sifat eksponen. Oke, lanjut Rusti. Tentang eksponen Eksponen juga. Lanjut sebelahnya, Fasel. Tentang eksponen. Eksponen ini tentang apa? Berikan ke Perpangkatan. Oh, kalian bentuk. Ya, lanjut terakhir. Rona. Saya mendapatkan tentang eksponen itu tentang perpangkatan dan perbagian. Ya, baik. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, baik ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan sepanjang hari ini untuk pembelajaran matematika. Jadi mungkin ada yang mau membantu Ibu memberikan umpan balik hari ini, atau mungkin apa sih yang didapatkan materi hari ini yang mau dirangkum sepanjang pembelajaran ini apa? Ada tidak? Oh iya, semua, silakan semua. Eksponen merupakan bentuk perpangkatan angka yang sama secara berulang. Iya, jadi kesimpulannya itu eksponen itu adalah bentuk lain dari perpangkatan. Perpangkatan yang dilakukan adalah pada bilangan yang sama. Ingat, bilangan yang sama ya. Kalau pangkat itu pokoknya harus sama. Pokoknya ya, bilangan pokoknya harus sama. Kalau 2 berarti dia harus sama, dikalikan 2 kali 2 kali 2. Kalau dikatakan dengan perpangkatan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Kita menemukan namanya sifat dari eksponensial. Sifat dari eksponensial apa yang kita dapatkan tadi? Ada berapa sifatnya? Ada 3. Ya, ada 3 yang kita dapatkan. Sifat yang pertama apa? A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Iya, itu sifat yang pertama, yaitu jika bilangan yang sama dipangkatkan, maka pangkatnya kalau perkalian maka ditambah. Dengan syaratnya itu adalah bilangan pokok harus sama. Itu sifat pertama yang kita dapatkan. Sekarang sifat yang kedua apa? A pangkat M dikurang M bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Iya, jadi A pangkat M dibagi A pangkat N nilainya akan sama dengan A pangkat N dikurang N. Nah, jadi kita bisa menghitung bilangan eksponen apapun dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi tidak hanya terpaku pada angka 2 saja, 3 saja, tapi mau 1000, 2000 dan sebagainya. Dengan menggunakan sifat dari eksponen, maka kita bisa menghitung
Berapapun dipangkatkan dengan pokok yang sama, jika dibagi maka pangkatnya harus dikurangi. Terakhir sifat yang kita dapatkan tadi apa? A pangkat N dipangkat N Ya. sama dengan A pangkat N dikali N. Iya. Jadi yang terakhir adalah kita A dipangkatkan N dipangkatkan lagi dengan N, maka sama artinya dengan A dipangkat M dikali dengan A pangkat M sebanyak N kali, atau sama dengan N dikali N. Gitu ya, itu semuanya paham ya? Paham. Baik, waktu kita masih ada 10 menit, Ibu akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya itu silahkan kalian tuliskan pada selembar kertas. Yang pertama, kalian menuliskan apa perasaan kalian mengikuti pembelajaran matematika. Apa perasaan kalian mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini? Nah, ya, yang pertama itu bagaimana perasaan kalian setelah belajar matematika dengan pembelajaran seperti hari ini? Jadi, bagaimana perasaannya? Terserah mau ditulis senang, kalian bahagia, semangat dan sebagainya. Silakan kalian tuliskan di selembar kertas ya. Silakan kalian tuliskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Jadi pertanyaan yang pertama kalian tuliskan. Yang pertama perasaan kalian mengikuti pembelajaran matematika hari ini seperti apa? Kemudian yang kedua, materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Kalau sudah ditulis, boleh kertasnya dikumpulkan di depan. Ya. Jadi yang pertama perasaannya bagaimana mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, materi apa yang kalian pelajari hari ini. Kalau ada yang sudah, boleh kumpulkan kertasnya ya, kertas refleksinya. Ada yang sudah?
Ya, baik Bu bantu. Nah, baik ya, itu refleksi dari temannya. Jadi perasaannya bagaimana? Terima kasih untuk semua sudah baca refleksi. Nah, baik, perasaannya yang pertama cukup senang karena eksponen materi yang saya pelajari eksponen dan sifat-sifat perbankan. Kemudian ada juga yang mengatakan saya senang, bahkan saya tertarik. Saya tidak membenci matematika. Kemudian yang dipelajari mengenai sifat-sifat dari eksponen. Kemudian perasaan saya hari ini saya senang karena mengikuti pelajaran matematika. Kemudian materinya hari ini saya mengetahui tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Kemudian perasaan saya senang dan semangat. Nah, kemudian hal yang saya pelajari saya bisa mengetahui tentang sifat eksponen. Kemudian perasaan saya hari ini saya merasa senang dan semangat. Nah, jadi pada intinya berdasarkan hasil refleksi, kalian merasa semangat dan senang untuk belajar hari ini? Ya. Nah, berarti semuanya senang belajar matematika pada hari ini. Ya. Nah, baik, sebagai penutupnya ada motivasi bagi kalian. Tapi sebelum memberikan sedikit motivasi, silakan sekarang kalian perhatikan di sekeliling kalian apakah ada sampah. Nah, silakan perhatikan sekelilingnya apakah ada sampah yang ditinggalkan selama pembelajaran. Kalau ada boleh dipungut dulu. Ya, baik, sudah ya. Berarti sudah bersih. Nah, sebagai penutupnya, Ibu memberikan kalimat motivasi. Nah, hidup itu adalah persamaan matematika. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kalian harus bisa merubah hal negatif menjadi hal positif. Nah, jadi hidup kita ini sebenarnya semuanya itu bagus. Nah, bagaimana kita mengubah hal yang negatif menjadi hal yang positif? Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini sudah berakhir. Sebelum kita istirahat, mungkin satu orang memimpin kita doa penutup sebelum kita keluar kelas. Baik, silakan pembelajaran semua ingin kita doa. Baik, terima